Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan, pengalaman spiritualitas, sesuai dengan pemahaman saya tentang kehidupan Saul, Daud, dan Salomo. Sesuai dengan cerita di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, disampaikan bahwa Saul adalah anak muda bangsa Israel yang elok rupawan, yang tidak ada keelokannya dibandingkan keelokan Saul. Dan Saul mendapat perkenan Tuhan menjadi raja yang pertama bangsa Israel. Kemudian Daud juga adalah orang muda, remaja, yang elok rupawan, elok wajahnya, dan kemerah-kemerahan. Dan Daud diceritakan juga di dalam firman Tuhan sebagai gembala domba-domba orang tuanya, karena kakak-kakaknya menjadi prajurit bangsa Israel. Jadi Daud menjadi gembala domba-domba orang tuanya, dan di saat menjadi gembala, Daud sungguh-sungguh menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan, menunjukkan imannya kepada Tuhan, sehingga walaupun sebagai seorang remaja, namun sebagai seorang gembala pernah melawan binatang-binatang buas termasuk singa, dapat membunuh binatang-binatang buas yang hendak menerkam domba-domba orang tuanya. Kemudian Salomo juga, firman Tuhan menyampaikan bahwa Salomo di masa mudanya sungguh-sungguh menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Bahkan ketika di dalam mimpinya, di dalam doanya, Tuhan menyampaikan mau minta apa kepada Salomo, bahwa Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta harta, namun meminta hikmat yang menunjukkan bahwa Salomo sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan di dalam kehidupannya di masa mudanya, yang menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dan juga selalu taat dan setia atas perintah-perintah, ketetapan, peraturan-peraturan Tuhan. Jadi ketiga figur ini, Saul, Daud, dan Salomo, sungguh-sungguh di masa mudanya menunjukkan kehidupan yang baik, yang elok rupawan. Jadi boleh dikatakan lengkap, sudah elok rupawan, sudah tampan, dan juga taat dan setia kepada Tuhan, sehingga hidupnya damai, sejahtera, dan bahagia. Kemudian karena anugerah kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, maka Saul dari suku yang bukan besar, bukan keluarga yang terpandang, namun justru oleh Tuhan dipilih menjadi raja bangsa Israel. Kemudian Daud juga demikian, sebagai remaja yang elok rupawan, yang taat dan setia kepada Tuhan, justru dipilih menjadi raja bangsa Israel, bukan kakak-kakaknya yang nampak gagah dipandang mata manusia, dipandang pemikiran manusia. Karena sebagai prajurit yang gagah perwira, seharusnya lebih layak untuk menjadi raja. Namun Tuhan menyampaikan kepada Samuel, bukan yang dilihat oleh manusia, tapi yang dilihat oleh Tuhan. Kemudian Salomo juga demikian, mendapat perkenan Tuhan bahwa Salomo menjadi raja yang luar biasa, bahkan kemudian dapat membangun rumah Tuhan, mendapat berkat kelimpahan dari Tuhan, menjadi raja yang ternama dengan harta kekayaan yang semakin melimpah, semakin dikenal karena hikmat-hikmatnya. Namun kemudian apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Saya kira Bapak, Ibu, Saudara sudah mengetahui tentang Saul, Daud, dan Salomo. Saul kemudian ketika menjadi raja, kemudian memiliki kekuasaan,
kemudian memiliki kekayaan harta yang melimpah, menjadi lupa diri, kemudian lupa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan menolak Saul. Saul tidak mendapat perkenan Tuhan, dan kemudian di masa akhir hidupnya Saul sungguh-sungguh menderita, bahkan kemudian mengakhiri hidupnya tidak hidup dalam perkenan Tuhan. Perjalanan kehidupan Saul sungguh-sungguh suatu ironi. Hidupnya sungguh tragis, saudara-saudaraku. Seorang pemuda yang baik, yang tampan, namun justru karena kekuasaan dan harta, kemudian Saul menderita, meninggalkan Tuhan, dan kemudian Tuhan meninggalkan Saul, menolak Saul, kemudian Saul mengakhiri hidupnya dengan tragis. Kemudian Daud pun mengalami apa yang dialami oleh Saul. Daud yang jikalau Saul memang di dalam firman Tuhan tidak begitu banyak diceritakan tentang bagaimana kehidupan imannya, namun di dalam firman Tuhan diceritakan bahwa Daud sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Imannya sungguh kuat di masa mudanya. Dekat dengan Tuhan. Daud juga memiliki bakat seni musik, sehingga Daud memuji Tuhan dengan kecapi, dengan nyanyian-nyanyian mazmurnya. Jadi di masa mudanya Daud sungguh beriman kepada Tuhan, menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan. Dan kemudian ketika diangkat menjadi raja, berkuasa, memiliki harta yang melimpah, Daud lupa diri. Lupa karena terlena dengan kekuasaannya, terlena dengan hartanya, terlena dengan cintanya. Jadi Daud gagal dalam kekuasaan, harta, dan cinta. Dan kemudian hidup Daud menjadi menderita, bahkan anak-anaknya juga menjadi menderita. Namun Tuhan berkenan atas Daud, Tuhan berkenan mengampuni Daud. Namun konsekuensi atas dosa-dosanya tetap Daud rasakan dan juga dirasakan oleh anak cucunya. Jadi saudara-saudaraku, demikian juga dialami oleh Salomo. Salomo yang sungguh luar biasa, yang di masa mudanya menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan, selalu taat dan setia atas perintah-perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan, dan kemudian mendapatkan hikmat yang luar biasa, menjadi raja yang sangat terkenal dan kaya, dan juga memiliki hikmat yang luar biasa. Namun kemudian Salomo menjadi terlena dengan kekuasaan, dengan harta, dan dengan cinta. Salomo memiliki ratusan selir dan gundik, bahkan dikatakan sampai 1000 selir dan gundik. Jadi saudara-saudaraku, kehidupan Saul, Daud, dan Salomo memberikan pesan kepada kita, termasuk saya. Saya juga pernah gagal, saudara-saudaraku, di dalam hidup ini. Oleh karena itu, mengapa saya kemudian memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan kesempatan kehidupan? Karena saya hampir dipanggil Tuhan dan masuk neraka. Dan karena kesempatan kehidupan yang diberikan Tuhan, saya bisa bertobat, dan saya saat ini sungguh-sungguh memohon ampun kepada Tuhan dan ingin hidup dalam Tuhan, ingin taat dan setia kepada Tuhan. Maka saya berpesan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bahwa apapun dosa-dosa itu membawa konsekuensi. Dan biasanya dosa-dosa yang membawa maut itu sungguh-sungguh sangat nikmat dan menyenangkan, saudara-saudaraku. Jadi saya pernah mengalaminya dan saya menjadi menderita, dan juga keluarga saya menjadi menderita. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman Saul, Daud, dan Salomo, marilah kita sungguh-sungguh senantiasa dekat dengan Tuhan, menggunakan semua perlengkapan rohani agar tidak ada celah di dalam kehidupan kita. Maka dari perjalanan
kehidupan Saul, Daud, dan Salomo, maka kita bisa terus untuk hidup dalam Tuhan, untuk selalu bertahan di dalam perintah-perintah Tuhan. Kita bisa hidup di dalam jalan Tuhan, menunjukkan kasih setia kita kepada Tuhan. Kita bertahan untuk taat dan setia atas perintah-perintah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Harta, kekayaan, dan cinta itu tidak salah dan tidak dosa. Bahkan harta, tahta, dan cinta dapat menjadi berkat, menjadi saksi demi kemuliaan nama Tuhan. Namun, jika kita tidak hati-hati, harta, tahta, dan cinta akan dapat menghancurkan hidup kita, bahkan keturunan kita, bahkan keluarga kita. Harta, tahta, dan cinta sungguh-sungguh sangat menyenangkan. Namun, jikalau tidak hati-hati, jikalau kesenangan-kesenangan itu kita salah gunakan, maka yang seharusnya harta, tahta, dan cinta menjadi berkat, maka kemudian akan menjadi kutuk bagi hidup kita dan keluarga kita. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita boleh untuk memperjuangkan hidup kita menjadi sukses dan berhasil. Sukses untuk mendapatkan posisi kedudukan dan jabatan. Sukses memiliki harta yang banyak. Sukses dalam cinta. Namun kesuksesan tersebut kiranya dapat menjadi berkat, dapat membahagiakan bagi kita dan bagi sesama kita demi kemuliaan nama Tuhan semata. Sehingga hidup kita akan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Kita akan damai sejahtera bahagia di dunia maupun di surga bersama Bapa di surga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia. Tuhan memberkati.